Oke, sampai ketemu lagi. Berikutnya adalah kita dari lanjutin pertemuan berikut kemarin yang dari GUI. Gimana sekarang dari penilaian GUI ini kita lanjutkan ke input ke database ya. Oke. Nah, di sini untuk yang kemarin apa yang perlu ditambahkan untuk apa namanya merubah ke dalam apa namanya ke dalam database ya. Jadi beberapa yang harus ditambahkan termasuk merubah eh, tampilan fiturnya. Nah, di sini kita tambahkan dengan sebentar dulu ya. Cek dulu, kemudian ini sementara ke bawah. Saya tarik dulu yang di blok ya. Blok. Nah, di sini saya akan menambahkan yang namanya untuk masukin nama gitu ya. Eh, Sama sebagai kemarin. Ini masukin dengan label ya. Label di sini adalah npm. Kemudian satu lagi nama ya. Masukin nama. Oke, jadi nanti inputannya ada berupa nilai npm dan nama gitu ya. Ini masukin lagi text field-nya. Nah, berarti harus diingat nih kan, ini text field-nya 7 kali ya. Karena emang yang bawah kan udah ini ya. Udah di kita pindah ke sini aja. Tabel 7 dan text field 8 ya. Nah, balik lagi kosongin lagi. Kosongin lagi juga. Oke, kita tarik lagi seperti biasa. Ditarik. Tarik juga ya. Kalau terasa belum panjang, silakan tarik. Hmm, Kemburan ini. Deh, tarik sini. Dirapnya sendiri aja ya. Campur nih. Terus dirapin lagi nih. Nanti bahasa sendiri jadi bagusin ya. Oke, berikutnya. Nanti rapiin lagi-lagi deh ya. Berikutnya adalah menambahkan tombol-tombolnya itu nggak cuman itu ya. Tombol-tombolnya itu karena dia nanti apa totalnya itu kita apa namanya langsung masukin. Berarti tombol total ini kita hapus aja. Karena nanti yang untuk menampung total itu nanti pakai tabel ya sama indeks, jadi kita dihapus aja. Nah, kemudian ini hitung, edit, ya. Terus tambah tombol butuh lagi ya. Nanti hitung, ya hitung, terus simpan, edit ya. Ini kita tarik ke samping, lama lagi hitung, terus edit ya. Simpan belum ya? Bisa dulu sini dulu. Hitung, simpan, terus ambil button lagi, ambil edit ya, edit, terus apa namanya CRUD ya, berarti butuh yang namanya delete ya di sini. Delete, apa ya?
Maaf Pak, kan delete, delete, edit, hitung, simpan, edit, delete, sama exit ya. Tapi itu panjang ya. Sini. Ya susah banget. Kemudian Anda ngambil, sudah ini apa dulu ya, kasih lagi dia. Aduh. Ya nanti gak usah bagus-bagus ya ininya. Nanti Anda sebutin aja. Oke, berikutnya adalah masukin eh tabel ya. Mana tabel? Tabel. Di panel, mana jadi apa ya? J tabel, editor, spinner, mana tabelnya? J tabel. Di sini teman mau cek box kalau itu ya lupa saya mana ya. Nggak lama menggunakan ini ya. J-tabel, desktop. Tarik ya. J ternyata possible sini nih posisinya ternyata. J-tabel ini tarik. Hmm. Bisa dulu ini. Send, edit, delete, sama. Ini. Edit ya. Sim. Oke. Tes dulu ya. Kanan, pilih bannya. Oke, nah, tadi area yang dihapus ya. Ya teks P5 nya jadi hilang, jadi ada error yang hanya teks P-nya tadi dihilangkan tadi ya. Ya teks P-nya itu. Dan ini tabelnya udah ada gitu ya. Oke, berikutnya berikutnya itu untuk si JTable Anda sama bisa untuk melihat variabelnya itu J tabel satu ya untuk penamaannya itu. Untuk penamaannya untuk J tabel. Oke, berikutnya kita lanjut ke bagian shotnya. Apa sih di shot ini kita akan mengganti yang tampilannya itu untuk di ketika di running tabelnya. Kemudian, oh lupa, saya udah siapin nama databasenya. Ini bisa mungkin Anda bisa ngeliat dulu. Ini tabel yang disediakan untuk membuat tabelnya, membuat tabel nanti yang akan diproses gitu ya, akan diproses ketika Anda masukin data tabelnya. Nah, di situ ada NPM sama semua. Nah, berikutnya kita akan membuat suatu pertama. Pertama akan Anda lanjut itu untuk penamaan TB dulu ya. Nah, pertama untuk butuh ketika Anda apa karena perlu library berikutnya, pertama Anda mengimpor dulu library ya, import kemudian java.sql kemudian bintang ya. Bintang itu artinya semuanya pagar sorry. Itu ada semua sorry bintang ya. Bintang.
Jadi isi dalam semua library SQL itu diambil semua, ya. Kemudian ada impor japak dot swing, kemudian dot bintang juga. Nah, itu untuk nanti untuk ketika Anda ada keterangan Anda gagal atau berhasil ketika menyimpan, itu Anda perlu yang namanya mengimpor Japak Swing. Kemudian untuk agar yang namanya si tabelnya ter apa namanya terdeteksi, nah tabelnya itu Anda perlu diimpor juga. Ya, sebenarnya kan itu tabel ini dalam swing gitu ya. Cuma kalau nanti kalau di spesifik tabel yang lain ke bawah, jadi ya sendirian aja yang tabelnya. Tabel, kemudian default, ya default tabel model ya. Ini berarti koma. Nah, berikutnya Anda perlu ini yang sebelah sini ini ada konstruktor ya. Ketika memanggil running itu nanti konstruktor dipanggil. Karena kan namanya sama dengan itu ya. Nama sama dengan nama projectnya. Berikutnya Anda perlu deklarasikan result set, yaitu untuk mengambil ke database. Result set itu Anda akan bisa diambil ketika Anda ini diimpor dulu japak.sql.bintang ini ya. Karena ini result set itu ada di dalam library SQL sini. Kemudian kenapa? Biar nanti tinggal dipanggil bawahnya ya, kayak seperti biasa. Kemudian dideklarasikan dengan nama RS, misalkan titik koma, dengan ini kan sama kayak yang ini ya, tipe data objek ya, tipe data bentukan gitu ya. Bawaan dari Java, kemudian Anda panggil kan dia di penamaan dengan nama RS ya, ini seperti biasa gitu ya. Kemudian berikutnya ada statement. Statement itu mengambil statement sta, ya, nah, kemudian deklarasikan dengan namanya S misalkan. Nah, berikutnya Anda perlu yang namanya eh, apa namanya? Memanggil membuat yang namanya deklarasikan apa namanya? Untuk menampilkan nama-nama ketika di running seperti ini. Ini kan namanya masih title 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu biar nggak sudah edit, udah langsung aja dari coding editnya. Nah, Anda bisa deklarasikan dengan eh lipat misalnya lipat string karena dia tulisan ya lipat string yang karena dia misalkan namanya adalah array atau Anda dipisikan array di situ kemudian penamanya adalah label ini perlu diingat ya. Nah, nanti ke sana terus kemudian eh, untuk array itu bisa ini dan atau bisa begini ya. Nah, kemudian deklarasi dengan karena dia array berarti Anda tanda kutip ya mulai dari npm misalnya ya npm kemudian ini koma equal to 2 nama oke. Ini untuk penamaan nama itu ya nama tabel ya atau kolom gitu ya nama terus Anda butuh lagi absen ya absen kemudian tugas kemudian butuh juga Anda adalah tugas UTS ya UTS TS kemudian UAS ya UAS kemudian Anda juga butuh yang namanya rata ya. Rata dan Anda butuh juga adalah grade atau indeks ya. Grade. Sudah selesai. Ini kan Anda butuh juga untuk menentukan objeknya. Lipat ya, lipat ke objek. Nah ini objek ini. Kemudian untuk nilai deklarasi nilai pertama kan ini ada dua ya. Ada dua di sini adalah
antara kolom untuk data nilai yang diambil nanti ya. Ini kenapa dua? Karena dia adalah salah satu kolom dan baris ya. Ya, kolom dan baris gitu ya. Kemudian sama dengan diberikan dengan nol dulu. Coba kita tes dulu ya. Oke, kan ini karena belum dimasukin ke dalam labelnya, ke dia table-tablenya, dia ininya belum berubah ya untuk penamaannya. Oke, berikutnya sebelumnya Anda buat koneksi dulu ya, koneksinya dulu. Nah, oke, lupa saya buat ini dulu ya. Ini kan untuk koneksinya ya. Berarti Anda perlu yang namanya menambahkan membuat tabelnya gitu ya. Copy paste saja untuk persingkat. Jadi di mana untuk kolomnya itu ada nama tabelnya tabel nilai. Ini harus ingetin ya, tabel nilai kemudian NPM dengan parcat 15 gitu ya. Kemudian nama parcat 100, absen desimal 5 ini desimal. Kemudian tugas, UTS, UAS, rata, nota, dan grade gitu ya. Kemudian saya membuat set copy kopian aja. Jadi kalau Anda nanti bisa di berikutnya Anda sediakan yang namanya PHP My Admin ya. PHP My Admin itu sebuah belum ya. Nah, PHP yang lupa ini juga sebelum ke sana, Anda pastikan ini udah diaktifkan. Apache untuk akses lokal hostnya, kemudian MySQL, apa namanya? MySQL untuk apa database-nya. Ini untuk mengasuh ke PHP adminnya itu ini harus Anda aktifkan. Nah, ini harus ingetin juga. Port 3306 ini adalah port untuk akses ke dalam database-nya ya. Nah, koneksinya itu. Berikutnya adalah Anda buat tabel penilaian gitu ya. Ini karena waktu lanjut saya hapus dulu nih ya. Aduh, ya. Oh, gini aja deh, saya buat sendiri, buat satu biar nggak ini ya, biar ada nggak sama. Ini buat penilaian, tabel penilaian. Nah, karena ini udah ada, berarti saya dengan dua ya, dia nggak bentrok sama yang udah ada. Kemudian create, ya. Kemudian Anda bisa lanjut dengan menambahkan tabelnya ada berapa gitu ya. Kalau ini ada berapa nih ya, ada berapa nih? Misalkan di sini ada tabelnya itu ada berapa kolom? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan ya. Sembilan, Anda bisa gitu. Tapi kalau saya karena udah punya skripnya itu, saya langsung ke SQL, kemudian sentuhkan dengan membuat tabel di ininya di tabel penilaian ya. Jadi use database dulu kalau Anda di ini. Kemudian ini ada saya klik go. Nah, saya udah punya nih ya. Saya udah punya pilihan dua. Berarti ini adalah tabel nilainya ya. Nah, ini udah ada tabel nilainya. Nah, NPM, nama, absen, tugas, UTS, UAS, kata, total, dan load misalnya. Nah, berikutnya berarti saya akan membuat koneksi dulu ya. Koneksi. Nah, saya udah punya koneksinya. Anda bisa apa, lihat dari sini ya. Koneksi. Nah, untuk koneksi, di sini sama ya. Untuk sama ini pastikan dalam satu test case ya. Ini test case-nya itu adalah apa namanya? Di GUI ya. Samakan dengan prosesnya yang untuk penilaian yang tadi. Nah, berikutnya kalau sudah, Anda akan lanjut ke apa namanya? Tentukan untuk dia menggunakan koneksinya ya. Private connection con gitu ya. Ini di connection itu dapatnya dari SQL yang tadi sebelumnya ada import java.sql.connection. Jadi nanti yang ini namanya kelas aja ya. Ini namanya kelas. Anda bisa bisa apa namanya contohnya bisa mengklik kanan gitu ya. Misalkan ini di GUI-nya ya. Nah, ini bisa klik kanan, Anda pilih new, pilih Java kelas gitu ya. Java kelas.
Kemudian Anda pastikan namanya koneksi gitu ya. Kemudian privat connection count. Kemudian ini kita buat fungsinya, metodenya. Ini namanya public koneksi. Nah, kemudian Anda tentukan ini menggunakan try and catch gitu ya. Ini akan menangkap kesalahan. Eh, Fungsinya hampir mirip dengan penggunaan apa it else gitu ya. Kemudian kelas for name, Anda tulis dengan kelas kelas for name, kemudian hubungkan kutip dua itu com.mysql.jdbc, jdbc itu Java Database Connector ya, kemudian driver, kemudian titik new instance ya, di koma. Kemudian kon yang ini yang udah ada di atas ini ya, kon yang udah dapat ini. Nah, kon yang dapat ini Anda lanjut itu dengan melanjutkan dipanggil ke sini konnya. Driver manager dot get connection. Nah, ini Anda masukkan GDBC kutip dua dulu ya, karena string kutip dua, GDBC dot titik dua MySQL. Nah, ini adalah ketika Anda deklarasikan data Java database connectionnya, kita menggunakan databasenya MySQL. Jadi kalau Anda menggunakan Oracle atau di B2 atau yang lain, Anda diubah dari sini. Kemudian titik dua, double slash localhost. Nah, ini yang Apache-nya ya, localhost-nya itu. Kemudian titik dua, 3306 apa sih? 3306 ini yang satu juga tadi, ini portnya nih. Jadi port yang digunakan ketika koneksi ke MySQL, dia menggunakan 3306. Jadi 3306 slash itu adalah tabelnya, database-nya. Nah, database Anda apa gitu ya. Tadi saya buat penilaian dua ya. Nah, harus ini kan dua nih. Ini dua. Ya, ini dua nih. Ya, kalau database-nya namanya penilaian dua. Kemudian koma lagi, ini apa sih root? Root di sini ada usernya, user dari database Anda. Nah, root itu defaultnya root ya. Kalau ada itu silahkan ganti kalau Anda udah terlanjur menggunakan password. Nah, berikutnya adalah titik koma passwordnya nih. Kosong kan nggak ada. Root itu username-nya, rootnya itu adalah password. Ini username-nya root, passwordnya kosong. Berikutnya, ini adalah Anda mengeprint, cek apakah koneksi enggak gitu ya. Auto print koneksi sukses. Kemudian catch-nya itu affection, gitu ya. Affection dengan namanya bebas. Affection juga sama, ini balik lagi ini ke temennya ke connection nih. Balik gitu ya. Kemudian berikutnya driver manager ya. Yang driver manager Anda perlu juga deklarasikan. Ini sebenarnya dengan mendefinisikan SQL ini nih Java SQL bintang nih ini sebenarnya harus driver manager itu udah kepanggil sebenarnya ya. Jadi driver get connection bla 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 gitu ya. Nah, ini perlu yang namanya Anda akan mengedit bagian apa namanya? Projectnya ya. Projectnya itu harus dia tersambung ke konektor. Nah, caranya gimana? Jadi di project Anda itu misalnya saya mumun ya, mumun F3A2 misalkan. Nah, ini berikutnya Anda cari ke bawah sini gitu ya. Nah, cari ke bagian library-nya. Nah, library-nya. Ini gunakan konektornya nih. Ya, saya menggunakan MySQL.jdbc driver, my connector Java poin 5 bla bla bla. Ini bisa jadi bisa download ya. Sesuaikan dengan netpin yang Anda punya ya. Kalau yang saya masih ini ya. Jadi caranya itu klik kalau belum ada klik kanan library, kemudian add library gitu ya. Kalau ini nih, saya menggunakan kalau ini di sini ya. Nih cari kemudian nyari MySQL driver. Kalau belum ada, berarti Anda download. Kemudian kalau kita download, misalkan Anda balik ke add jar folder misalnya. Nah, nyari gitu ya. Kalau tersimpan di apa di downloadan, silakan cari. Jadi ini akan selalu akan merah nih kalau ada tidak ada konektornya. Itu perlu diperhatikan. Ya. Berikutnya, nah ini kan nggak ada main metode yang bisa di run kan. Oke, ini yang karena yang udah jadi gitu ya, yang ini. Oke, berikutnya untuk persingkat ya. Hmm. Oke. Ketika udah dideklarasikan grade dan sebagainya gitu ya.
Berikutnya kalau udah selesai, Anda manggil yang koneksi gimana? Nah, ngomongin koneksi, ini bagian sini ini, bagian koneksinya ini. Jadi connection, Anda panggil connection dengan con gitu ya, con ini. Kemudian new, Anda dipanggil yang bagian sini ya. Ya, ini bagian panggil. Jadi con koneksi, connection con new koneksi ya. Koneksinya dari metodenya sini ya. Nih, Mas ini. Metode ini nih. Paham ya? Jadi ngambilnya dari bagian metode koneksi ini. Jadi Anda dipanggil connection dari connection ini Anda ini info dari CBSG ini ya. Jadi connection spasi con penamaannya, kemudian new koneksi ngambil koneksinya dari metode koneksi dari kelas koneksi. Kemudian dot get connection. Ya, oke. Sampai sini untuk itunya udah selesai untuk pemanggilannya gabungannya. Nah, berikutnya Anda akan memulai mengcoding bagian apa namanya? Baca nilai ya. Baca nilai. Baca nilai table itu artinya nanti kita membuatin satu metode untuk memanggil data ke dalam database. Atau nama lainnya kan ada read update CRUD ya. CRUD itu create, read, update, delete. Berarti read ya, membaca ke dalam tabelannya. Atau bahasa ininya adalah query gitu ya. Nah, itu untuk memanggil datanya. Boleh dilanjut ya. Dilanjutkan ke form nilai ya. Form nilai yang tadi kita yang udah diedit ini hitung ya kemarin ya. Hitungnya itu nah, Tom hitung kemarin kan udah begini ya. Terus kemudian namanya belum definisikan. Jadi Anda di sini silakan masukkan string nama ya. String nama terus ini kita absen dari gabung aja ya. Ini kita gabung aja. Nah, kemudian ini adalah ya bentrok ini aja kita ganti dengan namanya nilai indeks. Indeks, indeks ya. Oke, berikutnya. Berikutnya ketika Anda udah di sini kita ganti, oke, itu koma ya. Kemudian total puas nilai total kita ganti dengan nilai total ya. Nah, berikutnya adalah melakukan validasi dulu. Biar gimana? Biar nanti soal NPM belum ya. NPM long NPM koma. Nah, berikutnya adalah kita memvalidasi yang namanya NPM. NPM-nya biar ketika menginput itu ada nama hanya apa namanya? Hanya string doang kalau nama gitu ya. Kalau NPM berarti cuma angka aja berarti. Nah, ini perlu yang namanya tag J text field-nya itu perlu yang namanya bagian NPM sama nama ini perlu Anda di apa namanya di aktifin validasinya gitu ya untuk inputnya itu. Nah, berikutnya kita lihat untuk yang nama dulu ya. Nama itu dia variabelnya JTextFile 8 ya. Berarti untuk yang nama, kasih nama ya. Validasi nama untuk inputan nama misalnya. Nah, itu masih komen ya. Nah, jika misalkan if nama, bukan nama ya, nama nih. If nama is
empty misalnya. Is, nah yang is empty, kemudian atau itu pakai or dengan tanda ini ya. Sorry, sorry. Tandanya ya. Nah, kemudian nama not match ya. Nah, ini Anda bisa eh, tentukan dengan diraikan ya. Misalkan ini untuk A sampai Z misalnya. Oh, lalu A sampai enggak, enggak. Oh, ada siapa? Ya, mengabu. Ini A sampai Z, kemudian A kecil sampai Z, kemudian A sampai Z. Kemudian plus itu tutup kurung, kemudian ada fungsi kurung buka, ini kurung buka kutip kutip, ini buka tutup itu nama SMT. Hmm. Terus A sampai Z, ini fungsi A sampai Z dua tambah, kemudian ini adalah Anda kasih keterangan di option pen. Nah, caption itu kita muncul dengan munculkan pesan, so message dialog. Nah, ini bisa masukin ini kita buat nol aja, misalkan kosong. Dan ini isi dengan nama harus huruf misalnya. Nama harus Ibnu, nama adalah JTextPil. Itu pada bang enggak? JTextPil 8. Nama kita pakai variabel nama di sini, terus JTextPil 8. Let's get text. If nama is empty, banyak kamera. If nama ini, if nama is empty, kemudian nama matches sampai chat, ini tutup dengan pendidikan.
Apa ya? Give nama is Namanya beda. Nomornya beda. ya tadi ininya nama match tadi ini bukan string ya. Bisa apa di string tidak berikutnya untuk validasi NPM ya. Validasi NPM ditambahin dengan Tadi nggak jadi ya? Kemarin tadi ya? yang untuk validasi NPM menggunakan try juga. NPM itu ya NPM menggunakan tadi long ya. Di karena long dia menggunakan long untuk parsi selong ya. Kemudian JTextField field tadi untuk NPM itu adalah yang 37 ya. Berarti JTextField 7 dot get x get ya. Hmm. Harus pakai number ya. Karena kan hanya untuk number doang nggak boleh number affection. Ini bakalan namanya. Nah, kemudian ini kita pakai ini lagi penerangan so message of bank so message ya oke. Jadi kita buat sampai tadi nol dan keterangan di NPM itu harus diisi dengan NPM harus diisi dengan angka ini. Sampai di sini kita masukin lagi kan untuk validasi ya. Tambah lagi dengan tambahin try ikat lagi absen absen tugas UTS dan ads-nya sama kayak tadi nomor eh sampai juga langsung sama message dialog juga dan UTS sama tugasnya. Jadi akhirnya kalau kosong nanti muncul itu ya. Yang mana? Coklat apa tuh? Ah, oke.
Artinya sebelah sini ketika agar ya teks file 1, 2, 3, 4 itu tidak boleh kosong. Jadi nanti kalau misalnya kosong muncul tulisan import absensi UTS UAS gitu ya. Nah, berikutnya untuk yang ini total berarti kan ganti dengan nilai total ya. Jadi nilai total ya kalau tetap juga boleh nggak apa-apa. Nilai total. Nah, ini berikutnya ini adalah nilai total ya. Set text in JTextP string value of nilai total nilai total misal ini adalah tadi kita ganti dengan namanya karena di atas dan nilainya adalah nilai indeks ya. Nilai indeks. Oh ini indeks aja deh ya. Ya teks fill 5. Ah, ya teks fill 5 kalau dari ini saat. Oh iya, tapi pada kali apa sih ya? Ini ya TPO atau ya 5 tadi dihapus ya. Oh iya, ini saya hapus tadi ya. Berarti yang dihapus nih. Aduh, bisa nggak ya? Muncul lagi dia. Hmm, muncul lagi tarik lagi JText View, JText View, JText View, JText View. Masukin dalam variable ya berarti ya. Salah tadi salah maaf, maaf, maaf. Ini J label, 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 label. Ini total. Ini adalah kosong. Nilai total sama nilai indeks ya. Nilai indeks. Ini indeks. Hmm. Baik lagi ya. Kemudian lagi indeks. Ini ada indeks.
Baik jadi merah ya. Hmm. Ini di kita indeks harusnya kan ini tidak merah nih. Indeks, indeks. Oh ini sorry sorry ini ada total ya. Ulangan berarti total gitu ini. Total ya total total total. Hmm. Hmm. Ya, itu channel ini cuman sebenarnya hanya menambah validasi aja ya. Jadi yang ini cuma menambahkan gimana caranya apa namanya nama itu harus diisi. Kemudian MPM pun harus diisi gitu ya, harus diisi dengan angka. Ini dengan huruf, kemudian ini harus diisi. Kalau jadi dia ditambahkan dengan bracket di sini tuh agar bisa apa namanya tentukan bahwa untuk nama itu untuk apa untuk nama ini harus diisi gitu ya nilai absen nilai tag. Nah nanti Anda bisa menambah modif lagi misalkan tentang angka 0 sampai 100 atau berapa gitu ya itu bisa dimodif sendiri gitu ya. Nah ini udah sampai sini Anda belum masuk ke ini ya, belum masuk ke dalam apa namanya. Nah sekarang yang buat Anda butuhkan ini kan hitung udah ya, hitungnya balik-balik ke tadi lagi. Coba kita tes dulu apakah udah jalan gitu ya. Eh, 34 namanya Coy misalnya sen 80 90 60 puasnya kosong misalnya tuh misalnya input absen UTS pas tugas gitu ya ini masih kosong nih gitu kan ya ini muncul nih ya ketika harus diinput input absennya semua berarti ini kepuasan belum gitu ya. Nah kemudian misalkan ini 90 ini kita masukkan dengan angka misalkan 90 tuh ya. Nah nama harus berupa huruf ya. Nah, di situ berarti di situ Anda hanya memvalidasi, memastikan bahwa nama itu harus dikasih huruf 20 itu pun NPM juga gitu ya. Nah, NPM nanti kita akan buat apa namanya? Dibuat dengan auto number gitu ya. Nah, kita ini dulu yang NPM pun juga sama ya. Nanti kan karena kita isi otomatis gitu ya. Ini kita seperti yang kemarin si NPM itu ya text bill-nya Anda rubah jadi properties. Kemudian editable-nya lepas ya. Nah ini ya kemarin ya, ini lepasin ya. Ya nanti dikarenakan untuk isian ya. Editable check variable name adalah properties. Oke. Nah, berikutnya sekarang adalah ketika Anda mau membaca tabelnya, isi dari tabel ya, isi tabel yang di database-nya itu perlu Anda itu atau yang namanya bahasanya itu membaca. Oh iya, terlebih dahulu Anda menggunakan auto number gitu ya. Nah, ini apa yang agak panjang gitu ya. Ya untuk mempersingkat, saya ambil aja auto number yang udah saya buat gitu ya, sebelumnya dari coding sebelumnya. Karena emang agak-agak panjang nanti ya, dan agak lama videonya gitu ya. Mana kita buat untuk di coding saya sebelumnya, ini auto number ya. Auto number. Nah, ini untuk apa? Ini auto number ini menentukan untuk apa namanya? Biar NPM itu bisa diisi otomatis gitu ya. Dan nomornya akan bertambah otomatis ketika nomor berikutnya udah disesuaikan. Nah, ini bisa inputnya bisa
bisa di mana saja gitu ya. Yang penting tidak, ini kan membuat metode ya. Jadi bisa Anda di sini, bisa di luar. Ini kan antara apa konstruktor nih. Nah, kita masukin di sini misalnya. Nah, kemudian nanti kalau udah, oke, ini kon ini adalah, oke, saya tadi belum bisa masukin ya. Biar tadi lupa. Seru ya. Nah, ininya buka nih. Ini sebelum dipanggil tadi ya. Dulu jelas. Kemudian auto number ini kita panggil juga di konstruktor ya sini ya, di bagian konstruktor. Berarti auto number, auto number. Nah, ya. Jadi auto number ini adalah pertama kan ada statement dulu ya, statement koneksi, create statement gitu ya. Koneksi itu dari koneksi ini yang tadi dari apa namanya? Ini koneksinya bentar. Ini dia error. Koneksi bentar ya. Ini tadi ada hmm, koneksi kon si satu ini satu apa namanya? Lihat, ini saya beda ini beda sketch ini. Nah, 12 ini adalah di koneksi ini di ini beda ya. Ini adanya di pasketnya GUI nih. Yang ini ada di seperti ini ya. Ini pertemuan 12 ya. 12 ini ada di dari pasketnya pertemuan 12. Dan tidak ada beban ya. Dan pertemuan 12 tadi ada di pasketnya pertemuan. Ternyata ini ada tulisan L terus ya. Ini adanya di pertemuan 12. Isi tadi udah enggak, soalnya ini enggak salah tadi ya. Ini. Ini salahnya karena beda paskes gitu ya. Nah, ini yang pertemuan 12 ini untuk koneksinya ini ada di Mumun nih. Saya buat dulu. Saya copy ya. Kemudian pertemuan ke-12 Anda buat di sini adalah koneksi ya. Koneksi. Yes. Saya jangan, oh di sini nih. Saya ajar di sini nih. Nah, sekarang karena udah satu package ini mau ya. Nah, yang bagian yang koneksi gate-nya. Oke, saya jelasin lagi balik ke sini. Jadi concrete statement ini dari metode koneksi, create statementnya itu kemudian string SQL select kalimat npm from nilai ya. Jadi ngambil nilai maksimal dari
kolomnya NPM dari tabel nilai. Nah, setnya itu asset query. Nah, di sini sebenarnya ada dua ya. Kalau di asset query dan asset update. Kalau asset query itu adalah untuk menarik, ya menarik, mengquery gitu ya. Kalau asset update nanti untuk balikan ke nyimpan ke database. Jadi database ke update gitu. Nah, biasa kalau yang simpan, delete, update itu menggunakan execute update. Nah, kalau untuk riset sendiri, untuk yang menarik hanya menarik itu menggunakan execute query ya. Karena ini termasuk read gitu ya, read ke database. Kemudian rs.next selanjutnya untuk yang di apa kolom-kolom ngecek ke kolom-kolom gitu kan. Kemudian ini adalah n rs get string urutan pertama jika kosong gitu ya string npm nama rs get string satu ya urutan ke satu karena mengambil list string kan. Nolnya kan array kan kolom berarti mulai dari satu ya. Misal npm sekian ini 12 digit kan. Ambil digit terakhir urut string nomor urut npm dot substring npm lama length minus 4 misalnya panjang lengthnya itu ya. Kemudian yang diambil 001 misalkan. Kemudian konversi ke integer dan tambahan satu urut gitu ya. Ini person integer, person nomor urut integer. Plus. Kemudian bagian tetap npm string, kemudian string nomor urut baru, string format, ini adalah 4 karakter ini urutkannya. Kemudian jtextfill 1 karena kita sorry, ini berarti buat saya jtextfillnya itu berarti karena npm Saruba di sini jtextfillnya adalah 7 ya. 7 berarti ini nggak bisa dengan 7. Jtextfill 7 dan jtextfill 7. Nah, ini kalau misalkan else error nanti akan otomatis ini kan yang kamu muncul pertama ya. Nah, 001 udah otomatis dia sekian. Nah, ini untuk auto number. Nah, kemudian sistem auto error auto number, kemudian X-nya itu exception, kemudian ambil pesan. Jadi biasakan menggunakan get message. Jadi kalau pesan-pesan errornya kelihatan, misalnya ini kurang apa. Jadi biar ada yang namanya validasi bahwa ini Anda belum ini ya. Lupa apa codingnya error nanti akan ditemukan dengan get message. Nah, berikutnya itu adalah membuat tombol simpannya ya. Jadi untuk tombol simpan ini kita buat, tinggal hitung dulu nih yang simpan ya. Yang simpan misalkan Anda membuat eh, apa namanya? Buat metode baru ya. Nah, ya, ya coba saya ngambilnya dari simpan yang apa? Yang saya sebelumnya ya. Kita ngambil yang simpan. Sorry. Baca nilai dulu deh ya. Baca nilai dulu, saya ngambil dulu untuk baca nilai. Nah, baca nilai. Terapin boleh di bawahnya atau di atasnya nggak apa-apa. Yang penting dia di dalam metode lain ya. Nah, berikutnya untuk baca nilai ini sama juga ya. Anda buat metode baca nilai. Ini untuk fungsinya untuk query, ngambil ke database, ngambil ke table. Jadi concrete statement, one-nya di atas itu, kemudian SQL select kalimpro nilai diambil dari tabel nilai. Kemudian execute query karena mengambil query kan. Kemudian get metadata. Kemudian ini untuk yang kolom. Nah, ini kolom ini dari mana sih? Nah, ini adalah yang ini tuh pivot object itu ini untuk kolom dan ini untuk baris, gitu ya. Makanya di sini ketika Anda definisikan di sini untuk kolom get kolom count, jadi ngambil semua kolom. Kolomnya ada npm, nama, absen, tugas, UTS gitu ya. Kemudian integer baris mulai baris diisikan 0 dulu, diisikan 0 dulu. Kemudian
well, set dot next. Ya, lanjut ke apa? Tiap ini kalau diambil terus naik gitu ya untuk beberapa yang namanya baris gitu ya. Kemudian baris sama dengan rs get row. Nah, sekarang ngambil semua garis rs get row. Kemudian berikutnya data nilai. Data nilai dari mana? Ya, data nilai sebelumnya udah definisikan ketika Anda ke objek gitu ya. Privat objek array ini kan kolom baris ya. Kolom dan baris, kemudian data nilai sama dengan nol. Nah, sekarang kita ambil ke bagian bahasa nilainya itu data nilai new object baris dan kolom gitu ya. Nah, sekarang berarti diambil nih baris dan kolomnya. Nah, mulai dari X-nya 0 gitu ya. Kemudian RS before first. Nah, mulai dari awalnya. Pertama, rs.next-nya itu data nilai. Nah, karena dia berbentuk array gitu ya. Array dua dimensi tadi. Berarti mulai dari array 0 sampai array ke-7 ya. Nah, berarti Anda mulai dari NPM, nama, absen gitu ya, tugas, UTS, UAS, rata sama grade. Nah, grade itu untuk menampil indeksnya. Kemudian JTable satu set model. JTable satu yang mana? Tadi yang JTable satu adalah yang ini ya. Di kanan, change variable name, ini adalah JTable satu. Nah, kemudian kalau sudah gitu ya, balik ke model. Set model, JTable satu di set model. Kemudian new di portable model, ini penamaan dari nama tabelnya di modelnya ini bisa muncul di portable model ketika Anda udah mengimpor tabel di port model ini. Jadi kalau ini nggak diimpor nih, itu nggak muncul. Ya, berikutnya data nilai, data nilainya itu isinya ya, dan labelnya itu yang definisikan label ini ya. Label ini untuk penama-nama kolomnya udah kita masukkan di sini nih tadinya. Nah ya, di privat string label npm nama absen tugas UTS UAS rata dan grades. Ambil penamaannya ya, kemudian add si SQL action, kemudian nanti muncul errornya ya. Kalau misalkan error kita running. Nah, ini karena masih kosong, karena belum ada ini ya, belum ada database-nya yang muncul gitu ya. Database-nya belum diisi gitu ya. Oh iya, berikutnya adalah, oh iya, ini baca nilainya. Kalau udah dibuat, ini biar kebaca, ini kita masukkan ke dalam konstruktor. Berarti mana konstruktornya? Nih di bawah auto nomor nih, ini pemilai sini kan. Ini baca nilai. Jadi terus nanti di terus. Ya. Pastikan ya, jangan pastikan ini baca nih auto number, semua baca nilai udah di sini. Ini pastikan juga nama PM, nama absen, tugas UTS UAS-nya, rata grade-nya udah ada. Nah, untuk yang tadi sempat kamu nggak apa running. Nah, ini pastikan library-nya ada nih ya. Dia yang baru pernah saya iniin di awal. Library-nya itu Anda klik kanan nanti, pastikan ada library, add library, kemudian Anda pilih MySQL jadi bisi paper ya. Ini tinggal di running, kemudian di run file seperti ini. Nah, ya. Nah, ini otomatis ada auto number muncul. Ini nomor pertama nih, karena kan belum ada ya. Pertama, nah ini berubah nih, npm nama absen berdasarkan yang Anda tentukan tadi di atas sini. Nih, privat string label npm ini boleh dimasukkan, kemudian dipanggil pas di baca nilai. Ya, ini baca nilai sini nih, baca nilai. Nah, baca nilai ya.
Nah, ini baca nilai. Nah, dimasukin baca nilai di pot tabel data nilainya. Ini data nilai, kemudian label. Nah, ini yang akan masuk. Ini kan ada X sama Y. Berarti kan ini Anda masukkan ke dalam model itu. Ini adalah nama barisnya. Ini adalah kolomnya. Untuk penamaan, ketika penamaan Anda baca di sini nih. Nah, ini untuk labelnya. Ini ada data nilainya di sini nih. Oke ya. Itu. Nah, berikutnya adalah Anda untuk eh, menyimpan. Ya, untuk menyimpan eh, apa nilainya. Untuk menyimpan, nah, kemudian udah ya untuk menyimpan biar mempersingkat saya ngambil dari yang udah jadi sebelumnya. Karena akan membuat agak lama ya kalau misalkan eh, langsung diketik ya. Ini kita masukin untuk ini. Ya juga bisa, bawahnya boleh. Nah, ini clear kita buat juga. Nah, kemudian setiap ini auto number itu sama baca nilai ini harus tetap dipanggil di metode ini. Ya, makanya enaknya pakai metode tuh di luar begitu jadi tinggal panggil. Ini clear ini adalah untuk membiar kosong ketika Anda mengisi nama selesai, hitung simpan, ini kan otomatis hilang lagi nih. Nah, ini bisa Anda juga dibuat. Nah, ini berarti kan untuk sementara apa Anda buat dulu misalkan public void kemudian clear itu ya. Clear. Ini nah gini ya. Isinya apa? Isinya semua jadi text field, ya text field satu dot set tag Anda buat kosong. Nah, begini semua. Nah, ini buat semua kosongin sama JTX berapa gitu ya. Bahkan apa? Jadi pas nanti setelah simpan itu kemudian tempelkan ininya metodenya dipanggil. Nah, baru ya simpan. Nah, jadi kan yang banyak gitu ya. Ada beberapa ya udah saya ambil aja yang dari apa yang sebelumnya. Dari ya, JTXP-nya sampai ke 9 ya. 8. Ya, juga kosong nanti kemudian dimasukkan ke dalam simpan ya. Nah, kemudian untuk yang simpan ini kita validasi yang rata-rata ya. JTX Field 7 get is empty ini, nah ini kan JTP tadi yang sebelumnya kita itu di POM kita JTX Field-nya itu kan bentar, untuk apa ya, simpan untuk nilai rata-rata ya. Rata-rata berarti kita adanya di sini di JTX berapa nih? Dari total ya. JTX P5. Nah, berarti ini Anda ganti JTX P5. JTX P5, GTX 3 MT, JTX Pil 5, kemudian untuk menghitung itu 6 ya, masalah. Untuk nilai indeks, indeks itu 6 ya. Nah, JTX Pil 6. Ini berarti mekanisme 6. Ya, ini biasa kayak tadi ya. J assembly untuk J option brandnya ini itu, kemudian GTX is empty, supply-nya itu muncul dan silakan itu nilai terlebih dahulu. Jadi itu intinya dulu, ya. Kemudian nanti berikutnya akan menyimpan. Jadi dibuat validasi dulu. Jadi sementara nanti matikan ya tombolnya itu. Kemudian as concrete statement. Nah, ini kan as statement tadi ya. Udah di atas sudah definisikan create statement sebagai S itu ya. Kemudian baru Anda masukkan proses SQL-nya. Insert into nilai. Masukkan ke database nilai, NPM, nama, absen, tugas, UTS, UAS, rata sama grade. Nah, ini dipastikan sama dengan di kolom-kolom di database-nya. Maka silakan
Anda dicek dulu gitu ya. Cek di sini apa betul gitu ya. Nah, cek dulu NPM, nama, absen, tugas, UTS, rata, total, sama grade. Ya, cek dulu, memastikan betul nggak gitu ya. Nah, karena nanti kalau nggak sama, nanti bisa disimpan ya. Grade, kayaknya ada rata. Bentar, saya di situ bukan rata ya. Kalau tadi saya yang ini adalah mana ya? Dari rata sama total ya. Rata, rata ya rata. Rata itu untuk penyampaian yang hmm, total ya, Pak pasti. Kemudian grade plus eh, kemudian value ya, values. Kemudian ini kosongin dulu. Ya, ini JTEX field. Kemudian JTEX field 1 itu untuk apa namanya? NPM ya. Berarti kan kalau saya kan NPM itu 7 ya. Ini nggak sih? Ini yang ini adalah JTEX field. NPM. NPM itu JTEX field 7. Hmm. Ya. Jadi nanti setiap semua proses auto number sama baca nilai itu harus dimasukkan ke dalam metode simpan, admit atau update gitu ya. Atau pertama didaftarin dulu nih clear auto number, baca tebal nilai itu Anda masukkan ke dalam konstruktor ya ke atas. Jadi saya ini kenapa saya rubah ini di JTSP 5 ini adalah untuk tabelnya NPM yang nama JCP-nya NPM, ini yang nama ya. Kemudian ini untuk menyimpan ke database-nya, insert into NPM kan NPM nama ya, NPM nama gitu ya. YTSPIL 8 itu sorry yang 9, yang satu ya. Itu kan mulai dari UTS ya, dari absen. Absen YTSPIL 2 itu adalah apa namanya? Tugas, ini adalah UAS, UTS, UAS, ini rata ya, total jadi rata. Kemudian di atas spill 6 itu adalah nilai indeks. Nah, ini kenapa kutip dua? Ini kan kalau bahasa yang namanya table database, dia SQL, dia warnanya orange, sama kayak stringnya. Dia string SQL. Itu tabel nilai, NP baru gitu ya. Values baru isikan. Ini kan dikerasikan dulu dengan nama variabelnya atau nama kolomnya baru diisi nih ya teks bill 7 itu ini yang main dulu ya ini kutip satu nanti di akhirnya kutip satu di sini nah kemudian ini buka dia tutup di belakang sini nah kalau ini kan mulai dari sini nih ini sama ini ya ini oke. Jadi mulai dari sini ini mulai dari sini dulu ya tutup nanti di sebelah sini nah nah yang ini adalah mulai dari Anda masukkan ketika masuk dalam sini nih nah ini ya ini awal ini tutup sebelah sini. Ini tengah-tengah dalamnya. Jadi setiap Anda simpelnya itu values plus JTextFill ini buat dulu koma. Ini kan database nih kan. Ini JTextFill-nya itu di JTex diambil, lalu ditutup nih. Masih gini kan, satu paketan nih. Berikutnya buat lagi Anda atau segini JTextFill dua, ada detail 78 dan sebagainya. Nah, ini execute update karena ingat lagi kalau untuk mengupdate ke database namanya execute update ya. Jangan bukan access query. Kemudian setelah ini statementnya di close. Ketika udah update ke SQL di close, kemudian muncul data berhasil disimpan. Kemudian clear dihilangkan setiap Anda mengisi setelah berhasil. Kemudian auto numbernya otomatis itunya naik si NPM itu NPM tadi punya 001 bikin 00.
Nah, kita running, coba kita running. Nah, ya otomatis dia munculnya 01 dulu. Belum pernah diisi kan? Ini sesuai yang isi tadi kita bisa auto number. Masukin misalkan Wiwin misalkan absennya 90, tugasnya 80, tesnya 90, UASnya 80, kemudian hitung, baru disimpan. Ini ada yang apa nih? Ada yang error nih. Nah, iya, ada apa nih? Mungkin apa nih? Ini belum bisa kesimpan nih. Apa ya tadi ya? Tidak berhasil disimpan. Oh iya, ini tidak bisa disimpan. Sepertinya metode ini ya, ya benar ya. Jadi metode simpan ini kan metode ya di luar ya, buat tombol ya. Tombolnya itu betul-betul di coding. Berarti Anda panggil simpan ini, ini kiri kanan, event, action, performat ya kayak biasanya. Nah ini yang simpan tadi tinggal panggil aja nih. Ini ya simpan ya. Ini yang tiga atau berapa ya? Mulai ini kayaknya button tiga ya. Nah button tiga ini ya. Nah ketik aja panggil metodenya simpan. Nah kita ulang lagi ya. Jadi metodenya dipanggil. Jadi kalau dipanggil ya. Nah coba kita panggil. Win win 90 90 89 8 Jom simpan. Nah, berhasil ya. Data berhasil disimpan. Nah, ini sukses beres ya. Nah, jadi nanti tugasnya silakan Anda praktekkan. Sementara sampai tugasnya baru read sama update ya. CRUD create sama read ya. Jadi update delete-nya berikut minggu berikutnya ya. Nah, silakan dipelajarin. Sementara itu mungkin yang bisa untuk yang CRUD versi part 1 ya. Nanti part kedua tuh lanjut dengan eh, update dan nilai. Oke, terima kasih. Nanti kalau misalkan tidak paham, ada yang error, silakan nanti komentar di videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.